Salam, salam dan bahagia. Perkenalkan nama lengkap saya Stefani Lero dengan NIM 2021008194. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompensasi dan Kepuasan Kerja terhadap Motivasi Intrinsik Pegawai di Kantor Kelurahan Purwokinanti Berlian. Latar belakang. Di era globalisasi ini, setiap institusi pemerintah maupun swasta bercita-cita untuk mencapai kemajuan dan mencapai hasil yang maksimal di segala bidang. Kini persaingan antara organisasi tidak hanya persaingan bukti fisik ataupun modal saja, namun juga persaingan personel atau sumber daya manusia. Pada dasarnya, hal terpenting dalam mencapai tujuan terbesar adalah mencapai hal yang paling mendukung pencapaian tujuan tersebut, yaitu sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, harus ada yang namanya pengelolaan atau pengembangan yang tujuannya adalah mewujudkan manusia produktif. Dengan pengembangan atau pengelolaan sumber daya manusia yang baik, karyawan dapat dengan mudah menghadapi dan menyelesaikan tuntutan tugas saat ini dan untuk masa depan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi intrinsik pegawai di kantor kelurahan Purwokinanti Berlian? Yang kedua, apakah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi intrinsik pegawai di kantor kelurahan Purwokinanti Berlian? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi intrinsik pegawai di kantor kelurahan Purwokinanti Berlian? Yang keempat, apakah lingkungan kerja, kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap motivasi intrinsik pegawai di kantor kelurahan Purwokinanti Berlian? Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi intrinsik pegawai di kantor kelurahan Purwokinanti Berlian. Yang kedua, menganalisis dan mengetahui pengaruh kompensasi terhadap motivasi intrinsik pegawai di kantor kelurahan Purwokinanti Berlian. Yang ketiga, menganalisis dan mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi intrinsik pegawai di kantor kelurahan Purwokinanti Berlian. Yang keempat, menganalisis dan mengetahui pengaruh lingkungan kerja, kompensasi, dan kepuasan kerja terhadap motivasi intrinsik pegawai di kantor kelurahan Purwokinanti Berlian. Tinjauan pustaka. Yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah kehidupan sosial, psikologis, dan fisik dalam suatu organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas oleh karyawan. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai kondisi di lingkungan, dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai imbalan atas pekerjaannya. Yang ketiga, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah kepuasan kerja pada dasarnya merupakan aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Mereka akan merasa puas dengan kesesuaian antara kemampuan, keterampilan, dan harapan yang dimiliki oleh pekerjaan yang harus dihadapinya. Yang keempat, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah berasal dari dalam diri individu yang menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu tindakan bukan karena dorongan atau pengaruh eksternal, melainkan melalui dorongan internal seperti kebutuhan aktualisasi diri. Yang berikut ada metode penelitian. Yang pertama ada sifat penelitian.
Sifat penelitian ini yaitu memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara variabel independen, yaitu lingkungan kerja X1 dan kompensasi X2, kepuasan kerja X3, dan variabel independen yaitu motivasi intrinsik Y. Yang kedua ada populasi 60 pegawai pada kantor Kelurahan Purwokinanti Berlian. Populasi dalam penelitian ini diartikan sebagai keseluruhan objek, kelompok individu atau elemen yang memiliki karakteristik khusus sehingga menarik untuk diteliti dan yang akan menjadi fokus atau sasaran dalam peneliti tersebut. Terus yang berikut ketiga, sampel 60 responden. Sampel adalah sekelompok elemen yang dipilih dari sekelompok yang lebih besar dengan harapan mempelajari kelompok yang lebih kecil. Sampel akan mengungkapkan informasi penting tentang kelompok yang lebih besar. Untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan rumus Solvin dengan jumlah responden sebanyak 60 pegawai. Yang berikut ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling. Menurut Firman, sampling adalah teknik penentuan sampel yang menggunakan sampling jenuh atau sensus sehingga sampel yang akan digunakan merupakan keseluruhan populasi yang ada pada penelitian ini. Teknik analisis data. Yang pertama itu ada data kuantitas. Data kuantitatif. Yang pertama itu ada karakteristik responden. Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengklarifikasi responden berdasarkan jenis kelamin, jabatan, usia, dan lama bekerja pada Kelurahan Purwokinanti. Terus statistik deskripsi. Statistik deskripsi adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk digeneralisasikan. Terus yang berikut itu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen yang dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Terus yang berikut uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan ada korelasi antara variabel bebas independen. Uji kolonialitas adalah uji untuk mengetahui apakah terdapat suatu hubungan linear antara masing-masing variabel dependen di dalam model regresi. Yang berikut ada uji heterogeneisitas.
merupakan suatu uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Yang berikut ada uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji T. Uji T adalah tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah masing-masing variabel dependen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dikatakan berpengaruh signifikan apabila sig A pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan. Uji yang berikut ada uji V. Uji V menyatakan bahwa uji simultan atau uji V ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Terus yang terakhir, koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur derajat kemampuan atau modal dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Yang berikut adalah kesimpulan. Yang pertama itu lingkungan kerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap motivasi intrinsik, artinya baik buruknya lingkungan kerja akan sangat mempengaruhi motivasi intrinsik di Kelurahan Purwokinanti Berlian. Yang kedua, kompensasi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi intrinsik, artinya semakin besar kompensasi yang diberikan, maka akan semakin tinggi tingkat motivasi dalam diri setiap pegawai Kelurahan Purwokinanti Berlian. Yang ketiga, kepuasan kerja terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi intrinsik, artinya semakin puas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pegawai, maka semakin tinggi juga motivasi intrinsik pada diri pegawai Kelurahan Purwokinanti Berlian. Dan yang keempat, lingkungan kerja, kompensasi, dan kepuasan kerja dari hasil secara simultan uji V terbukti berpengaruh positif secara simultan terhadap motivasi intrinsik. Sekian presentasi dari saya. Maaf kalau bila ada kata yang kurang atau yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih.